Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita dimampukan berhubungan dengan Maha Sumber Rahmat. Adorasi adalah saat kita dimampukan berhubungan dengan Maha Sumber Rahmat. Saya mengutip kata-kata Santo Yohanes Paulus II dalam ensiklik Ecclesia de Eucharistia artikel 25 yang ia khususkan untuk berbicara tentang penghormatan terhadap Ekaristi di luar misa, termasuk adorasi Ekaristi yang kita jalani. Beliau mengatakan bahwa penghormatan terhadap Ekaristi dalam adorasi adalah harta yang tak ternilai untuk hidup gereja. Harta yang tak ternilai untuk hidup gereja. Dia juga mengatakan, Santo Yohanes Paulus II, bahwa Ekaristi adalah kasanah maha berharga. Bukan hanya dengan merayakannya, tetapi juga dengan berdoa di hadapannya, di luar misa. Jelas itu maksudnya termasuk adorasi, visitasi sanctissimi. Kita dimampukan berhubungan dengan Maha Sumber Rahmat. Saya sangat tertarik dengan kata-kata ini. Ekaristi adalah kasanah maha berharga atau harta yang tak ternilai bagi gereja, bukan hanya dengan merayakannya, tetapi juga dengan berdoa di hadapannya, di hadapan sakramen Maha Kudus, seperti adorasi yang kita jalani. Sebab apa? Dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II, sebab kita dimampukan berhubungan dengan Maha Sumber Rahmat. Cukup banyak orang, bahkan termasuk tidak hanya umat awam tapi juga mungkin imam, yang cukup puas dengan merayakan Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak itu. Tetapi Santo Yohanes Paulus II mengatakan bukan hanya dengan merayakannya, untuk merayakan Ekaristi sebagai harta yang tak ternilai untuk hidup gereja itu, tetapi juga dengan berdoa di hadapannya. Artinya beradorasi. Sebab kita dimampukan berhubungan dengan Maha Sumber Rahmat. Cukup banyak orang barangkali ya, saya katakan barangkali itu artinya saya bisa salah. Memang orang hanya merayakan Ekaristi doang, merayakan Ekaristi saja. Pasti itu sangat baik dan memang harus untuk umat Katolik. Tetapi kata-kata Santo Yohanes Paulus II yang juga mengatakan harta yang tak ternilai atau nilai Ekaristi bukan hanya saat dirayakan, tapi juga ketika di hadapan Ekaristi, sakramen Ekaristi, di hadapan sakramen Maha Kudus, kita berdoa di hadapannya. Itu juga menjadi bagian dari tradisi dan harta yang tak ternilai untuk gereja. Sebab memang dengan adorasi Ekaristi kita dimampukan berhubungan dengan Maha Sumber Rahmat. Mengapa bisa demikian? Karena sakramen Ekaristi itu bukan hanya lambang biasa, bukan hanya simbol biasa, seperti selalu kita renungkan dan kita yakini dengan sungguh-sungguh seluruh kepercayaan kita, bahwa sakramen Ekaristi, Hosti Suci, sakramen Maha Kudus di dalam monstrans saat kita adorasi sungguh-sungguh adalah diri pribadi Tuhan Yesus Kristus dengan seluruh karya penyelamatannya ikut hadir dalam sakramen Maha Kudus.
Padahal orang diselamatkan oleh tindakan penebusan Kristus yang puncaknya di salib, korban salib. Tapi itu dihadirkan dalam sakramen Maha Kudus, baik saat diterima dalam komuni suci, waktu Ekaristi, atau juga tetap hadir saat demonstrans ketika kita berdoa di hadapannya. Dan itulah mengapa disebut maha sumber rahmat. Dengan kata maha sudah ditunjukkan begitu hebatnya, tanpa terbilang, tanpa terbatas sumber rahmat. Karena itu Tuhan sendiri, diri Allah sendiri. Yesus Kristus adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Dia Allah yang menjadi manusia yang telah mulia dan kini hadir dalam rupa roti, seperti disabdakannya, inilah tubuhku. Seperti sering saya katakan bahwa kita percaya itu tubuh Kristus karena Tuhan sendiri berkata, inilah tubuhku. Saat perjamuan malam terakhir, seperti diucapkan juga oleh setiap imam saat memimpin Ekaristi saat doa syukur agung. Maka adorasi itu saat ketika kita berada di dekat maha sumber rahmat. Betapa indahnya adorasi itu. Karena kita berada dekat dengan Tuhan sendiri. Sumber segala rahmat. Semua yang kita perlukan itu sungguh-sungguh Tuhan ketahui dan pasti Tuhan berkenan dengan semua yang kita mohonkan demi kebaikan, demi kasih, demi kebenaran, dan demi keadilan. Maka adorasi adalah saat kita bukan hanya memandang Tuhan, tapi juga Tuhan memandang kita. Dan pandangan Tuhan tidak pernah pandangan yang kosong, tapi pandangan yang memancarkan rahmat untuk dibagikan kepada kita. Marilah kita selalu merasa aman terlindung, tapi juga selalu terdorong untuk mewujudkan kasih, kebaikan kepada sesama sesudah adorasi, berkat kekuatan sakramen Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus sendiri, maha sumber rahmat. Lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.